Saya kan alhamdulillah lulusan terbaik juga ya di jurusan IPS waktu itu. Tapi karakter itu yang sampai sekarang saya nggak pernah lupa. Karakter utamanya ya. Karakter saya nggak pernah lupa tuh karakter, diajarin disiplin, diajarin itu saya nggak dapet di sekolah-sekolah lain gitu. Nah, ini ilmu ini kan saya nggak belajar di kampus, saya belajar dari sini juga. Ketemu Ustadz Heri kasih tahu konsep rezeki nih. Iya, jangan salah bergantung karena kan kita menuhankan materi kan, duit. Iya, betul. Di sini ya gitu-gitu Pak Jo, ilmu-ilmu kayak gitu yang saya dapetnya dari sini. Gitu. Di SMA tuh ada poster angkatan saya, tulisannya 3 tahun belajar seumur hidup menginspirasi. Itu bener banget sama saya gitu. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan komen, dan tekan tombol loncengnya ya kalau kalian suka. Assalamualaikum, Rozi. Waalaikumsalam, Pak Jo. Gimana kabar, Rozi? Alhamdulillah, luar biasa. Selamat datang kembali di sekolah nih. Iya. Masih ingat sekolahan? Masih. Ini rumah sendiri, Pak Jo. Rumah sendiri ya. Jadi sekarang sibuk apa nih? Sekarang lebih banyak ke bisnis dibandingkan kuliah. Terus kuliahnya tinggalin gitu atau gimana? Nggak ditinggalin, tetap kuliah. Alhamdulillah IPK masih di 3, jadi masih jalan kuliah sambil bisnis. Tapi lebih banyak bisnisnya. Bisnis Karena apa? Banyak sih Pak Jo, apa aja banyak kita. Tapi kuliah kan online ya. Oh jadi, iya. Iya, di mana aja bisa bawa HP gitu. Entah dengerin atau tidak, yang penting kuliah aja gitu. Penting wajahnya aja gitu ya. Kalau kata anak-anak bahasa itu parkun. Tahu parkun nggak Pak Jo? Nggak. Parkir akun. Yang penting pakai akun cukup gitu. Penting udah absen ya. Iya, udah absen kayak gitu ya. Penting aman. tes bisa gitu kan. Iya, karena nggak tahu kuliah ini masih relevan atau enggak di hari-hari ini, nggak tahu sih. Tapi semua ilmu bisnis, cara bikin perusahaan rintisan itu saya belajar sendiri. Ikut e-course dari luar negeri atau dalam negeri gitu. Lebih banyak harus prakteknya ya dibandingkan. Karena itu lebih banyak prakteknya dibandingkan teori gitu. Kalau di kampus saya lebih banyak diajarin ngayal dibandingkan action gitu. Ya alhamdulillah dari 2 tahun lalu coba bikin usaha, sempat juga punya agensi, sekarang coba terjun di startup tapi di food and beverage gitu-gitu. Seru aja Pak. Mantap. Ini masih muda, kreatif, pokoknya ubudnya luar biasa nih. Iya, tadi sekarang tinggalnya di mana sih? saya sekarang merantau di Bogor. Merantau di Bogor. Iya, karena rumah asli saya cuma 2. 2 itu di mana? Saya pertama di Maluku Utara, di Ternate itu rumah asli. Yang kedua di sini. Ternate Iya. dan kesini. Ini gimana ceritanya itu dari Ternate bisa nyampe sini? Jadi saya tuh ditanya orang gitu, asalnya dari mana? Saya cuma bilang 2 Pak Jo. Kalau saya rumah asli dari Ternate, rumah asli kedua di sini di Cibubur gitu. Karena keluarga, orang-orang terdekat itu banyak di sini. Artinya selain saya sekolahnya di sini, tapi saya banyak kenal, punya keluarga di sini juga, keluarga dekat. Berarti artinya di Cibubur itu dari sekolahan, berawal dari keluarga orang-orang sekolahan ya? Iya, jadi sekolah di sini, tapi setelah sekolah nggak selesai karena keluarga banyak di sini. Amichan, Ustadz Heri, Pak Munif, itu orang-orang yang Pak Jo kalau tahu di sekolah di SMA tuh ada poster angkatan saya, tulisannya 3 tahun belajar seumur hidup menginspirasi. Itu bener banget sama saya gitu. 3 tahun belajar. 3 tahun belajar seumur hidup menginspirasi. Jadi mau saya ke Amerika Serikat, mau ke Australia nanti S2 mau dimanapun, tetap rumah saya tetap di sini. Betah banget ya. Iya, saya kalau nggak di sini gimana? Gitu. Karena guru-guru saya Ustadz Hamzah, Ustadz Husain, itu semua ada di sini gitu. Jadi mau gimana, nggak bakal bisa ditinggal ini rumah. Jadi kalau selain kekeluargaan, apa sih yang kamu kenang atau kamu ingat dari sini? Aduh, ya kalau saya jelaskan dari secara kata-kata itu mungkin nggak bisa Pak Jo. Tapi ya membekas gitu. Saya belajar ilmu teologi, cara mengenal Tuhan dari Ustadz Heri, rendah hati. Saya belajar tentang karakter, belajar tentang bagaimana meniti karir dari Pak Munif. Saya belajar langsung bisnis dari Pak Ican, dari Amichan gitu. Saya diajak langsung. Mentor-mentornya mentor lengkap banget ya di sini ya. Saya ingat dulu masih SMA, setelah lulus SMA apa? Saya langsung diajak ke Sukabumi kalau nggak salah di usahanya beliau gitu. Saya lihat langsung beliau cara nge-treat
yang bekerja di sana, sampah ini harus bersih, ini harus ini. Dan ini saya terapkan di usaha saya sekarang gitu. Ya, kebetulan kita punya resto juga kan di arah Bojongkoneng gitu. Jadi kalau Pojo main ke Curug Bidadari nanti lihat situ ada tuh tulisan gede-gede bannernya Fresher gitu. Fresher nama brandnya itu dari bahan bakunya langsung dari petani langsung kita jual, makanya fresh. Dari masyarakat Bojongkoneng sendiri. Iya, ada kopi, ada macam-macam lah, buah-buah, kelapa muda kayak gitu-gitu. Oke. Selain itu juga kemarin merambah ke bisnis yang digital juga ya? Digital juga, agensi kita Fit Kreatif. Sempet juga kan di sini. Cuman sekarang udah nggak fokus ke agensi, fokus lebih ke bisnis, ngajarin orang bisnis gitu. Oke. Jadi ya gitulah Pak Jo, nyoba-nyoba aja saya. Masih muda gitu kan. Banyak belajar juga sama Pak Munif. Diajarin. Banyak biasa banget. Keluarga juga yang mungkin banyak orang nggak tahu. Tapi enggak, saya mau tanya dulu awalnya dari Ternate nih. Bisa masuknya di sekolah di sini itu gimana ceritanya itu? Apa tiba-tiba aja gitu? Satu buku Pak Jo kalau saya cerita gitu. Dari itu panjang banget. Panjang banget. Cuman saya intinya tapi saya bersingkat. Ya saya dulu ikut organisasi namanya Sabang Merauke. Singkat cerita saya kenal Pak Munif. Terus siapa yang ngajuin gitu saya lupa. Pokoknya ada Ibu Putri kalau saya nggak salah sebut namanya. Itu daftarin saya ke Pak Munif. Terus nama saya dimasukin ke sini. Itu saya dipanggil waktu saya ingat banget saya lagi pulang main bola. Tiba-tiba dulu kepala sekolah yang pertama di sini nelpon. Ini Roji bukan? Ya ini kamu diterima di sekolah insan mandiri. Pikir saya kok tiba-tiba diterima? Apa saya ada agenda penculikan gitu kali ya dulu. Dulu pikirnya gitu kan. Apa ya benar gitu beasiswa kayak gitu-gitu. Ya, alhamdulillah akhirnya berangkat kita ke sini. Dulu berangkat dianterin mamah dulu kalau ingat saya. Ketika masuk ke sini dari daerah masuk Jakarta, apa yang dirasain tuh? Shock culture pasti kan, kayak kaget gitu. Tapi saya sebelumnya kan udah pernah ke Jakarta kan, yang acara Sabang Merauke itu sempat kenal lihat, jadi nggak terlalu kaget. Tapi kaget juga dari segi budaya. Saya sempat awal-awal tuh mau ribut Baju, gara-gara cara saya bicara yang nggak bisa dimengerti gitu. Ya. Iya, saya sempat di asrama tuh hampir lah cekcok gitu sama teman sendiri. Gara-gara dia bilang, lu ngomong nggak biasa lu kata. Padahal mah kita yang begini kan dari sananya. Emang kayaknya kayak gitu ya. Alhamdulillah saya di sini banyak banget. Ada orang ya banyak yang nggak tahu. Uncle Firman. Iya. Dekat banget sama saya. Saya belajar bisnis juga dari beliau. Ini dia hampir kalau semua tempat di silaturahmi ini saya kenal orangnya. Bahkan sampai di luar gitu. Ada orang yang jual nasi goreng, namanya Bang Blay, kenal kita. Pokoknya banyak banget. Ini rumah sendiri gitu, kampung saya. Jadi pokoknya mau kapan aja ke sini, ya udah saudara semua. Gitu. Ke pintu mana juga masuk kita. Dan itulah enaknya ya, sekolah kita juga memang dibangun secara kekeluargaan kayak ya, gitu. Ya itu mungkin. Ya kalau belajar akademik mungkin nggak terlalu beda dengan teman-teman saya yang les di luar, belajar langsung. Saya kan alhamdulillah lulusan terbaik juga ya di jurusan IPS waktu itu. Tapi saya nggak membekas, maksudnya nggak membekas dalam sampai sekarang gitu, karena mungkin lupa pelajaran-pelajarannya. Tapi karakter itu yang sampai sekarang saya nggak pernah lupa. Karakter utamanya ya. Karakter saya nggak pernah lupa tuh karakter, diajarin disiplin, diajarin itu saya nggak dapet di sekolah-sekolah lain gitu. Ini saya nggak marketing ya, tapi ini saya benar-benar dapat dari Pak Munif, dapat dari guru-guru sekolah gitu. Saya kenal dekat namanya Pak Anarul, sekarang masih ada gak di SMA? Masih. Ya Allah, beliau tuh tanya itu semua alumni kayaknya tahu deh beliau seorang guru yang selalu kalem, karakternya kaya gitu. Beliau nggak pernah marah, sedikit pun dibuat kesel pun jarang marah, jarang. Saya nggak pernah kayak dia. Sekalinya marah pun masih senyum gitu Pak. Nggak tahu itu, Masya Allah manusia yang nggak ngerti saya itu kok bisa gitu nggak marah. Luar biasa, banyak guru-guru saya yang ya sampai sekarang saya nggak bakal bisa lupa gitu. Kan beda karakter Pak Jo. Saya di sana guru-guru masih sampai sekarang mungkin keras banget. Salah dicubir, dipukul. Jadi caranya gitu. Yang berbeda di sini ya. Iya, kalau di sini kan saya kaget juga, kok anak-anak berani-berani aja sama guru-gurunya gitu. Kita di sana Pak Jo, guru lewat, kita nunduk gini gitu. Iya, itu takut. Bagus. Kalau hormat bagus ya, tapi bukan berarti takut ya. Nggak tahu juga, tapi kalau saya di sana begitu. Nah, pas saya ke sini ngelihat apa sih namanya anak-anak sini yang kalau sama gurunya
ceplas-ceplos langsung gitu, nggak ada batas, kayak seakan-akan nggak ada batas, kayak teman-teman aja gitu. Kayak, ih, kok lu gitu banget sih? Guru perasaan di sana kalau guru lewat sambil nunduk lah gitu. Oke di sini saya nggak ngerti sekolah gimana gitu, tapi keren aja gitu. Saya belum dapat, jarang. Dulu saya nggak pernah nemu sekolah yang personal banget gitu. Oke, ini balik lagi ke yang sekarang. Ini sekarang kan posisi kuliah. Jurusan apa? Kuliah bisnis kebetulan relevan lah. Bisnis. Iya. Berkaitan dengan ekonomi Islam juga kan katanya? Atau... Iya, kan kita kampus ekonomi Islam kan. Bisnis pun bisnis Islam katanya. Bisnis pun bisnis Islam. Jadi sebenarnya ada bisnis yang nggak Islami ya? Itu gimana tuh? Nggak ngerti, pokoknya saya tuh diajarin, lu bisnis, tapi ada Islamnya gitu lah. Nggak boleh goror, nggak boleh riba. Oh gitu, artinya ada bisnis yang memang kalau hanya bisnis biasa kan hanya cari keuntungan. Tetapi kalau secara hukum Islam berarti ada bisnis yang yang harus sesuai gitu. Yang sesuai dengan ketentuan Islam. Nah, itu yang saya pelajari. Jadi kalau bisnis itu misalnya nih kita misalnya di usaha saya sendiri misalnya kita punya inovasi di bagian struktur organisasinya, karyawannya. Nah kan kalau kita itu inovasinya, jadi mereka itu menentukan salary mereka sendiri. Misalnya saya punya kemampuan ini, saya mau digaji sekian gitu. Tapi saya akan bisa kasih ini gitu. Nah, di hukum di konvensional biasanya kan orang tuh tiap bulan berapa, misal sekian juta per bulan gitu. Di kita enggak sesuai dengan kemampuan dia. Tapi emang itu ngukurnya bisa ngepas gitu enggak sih? Enggak ngepas. Sesuai dengan kemampuan dari perusahaan. Iya, enggak. Kita misalnya nih orang kan kita F&B kan. Kalau di F&B itu kan tergantung dari berapa banyak orang yang makan, yang beli minumannya, makanannya kan. Ini orang kadang 1 bulan dia dapat 1,5 juta, kadang sampai 4 juta gitu. Oh, dia terpengaruh dari enggaknya. Iya, bahkan nih paling ini juga nih. Dia kerja cuma dalam 1 minggu. Itu cuma 3 hari setengah, shiftnya di hari Rabu. Rabu siang tuh udah shift. Oh gitu. Ya, jadi di paruh waktunya, ini namanya 50% rules kalau di kita. Jadi dia 3,5 harinya keluar. Dia main ke resto lain, dia main ke tempat makan yang lain. Lalu dia belajar di situ, ujuk-ujuk dia balik di hari Seninnya ngomong, "Kemana saya belajar ini ke resto sebelah." Itu nggak sendiri dari perusahaan atau memang inisiatif dari masing-masing? Dari perusahaan, dari kita. Gitu. Kita kasih tahu nih, lu kerja cuma 3,5 hari. 3,5 harinya lagi lu pergi kan 1 minggu 7 hari kan. Berarti emang gitu kayak kalau gini ditugasin untuk ya udah main ke sana, iya, jajan tapi kesana. kita nggak ngasih form khusus untuk lu ntar nulis apa yang lu belajar. Enggak. Lu main aja. Terus lu balik cerita aja gitu. Di sana kebiasaan pelanggannya kayak gini, terus di sana ininya kayak gini. Makanya kalau Pak Jo tanya saya lebih cepat gitu. Lebih cepat akselerasinya sekarang kalau saya belum sampai 1 tahun berdirinya tuh. Saya ngajak beberapa teman yang ngerti F&B, terus saya nggak ngerti soal omsetnya berapa? Wah, saya nggak berani buka omset. Pokoknya ada aja Pak Jo. Oke. Gitu. Keren. Nah, ini ilmu ini kan saya nggak belajar di kampus, saya belajar dari sini juga. Ketemu Ustadz Heri kasih tahu konsep rezeki. Nih, dulu diibaratinnya seperti teko gitu. Yang gede, kamu tuh gelas. Ya mana mungkin kamu disamperin teko, pasti gelasnya yang samperin teko gitu. Katanya. Jadi harus bergantung sama Allah gitu-gitu. Jangan sampai salah bergantung ya. Iya, jangan salah bergantung. Karena kan kita menuhankan materi kan, duit. Iya, betul. Di sini ya gitu-gitu Pak Jo. Ilmu-ilmu kayak gitu yang saya dapatnya dari sini. Gitu. Sedikit marketing sih tapi saya ini benar, serius saya nggak bikin gitu. Tapi memang itu fondasi yang penting buat kita ya, jangan sampai kita salah menuhankan sesuatu gitu. Tapi kadang-kadang ya memang kita mengaku sebagai seorang muslim kadang-kadang tetapi ya, aman ketika udah punya duit kan kayak gitu-gitu. Iya. Padahal kan harusnya bukan hal itu gitu kan. Iya, makanya ekonomi Islam tuh saya setuju banget. Makanya itu saya terapin di usaha-usaha saya yang nggak terlalu besar tapi bisa gitu. Jadi anak-anak tuh ngerasa nggak dipekerjakan gitu. Mereka hidup dari kita gitu. Oke, nggak merasa dipekerjakan ya? Jadi ini nggak tahu benar apa enggak ya. Jadi kalau misalnya pas mereka interview tuh saya nggak pakai ijazah mereka. Cuma datang bawa badan, saya cuman bilang skillnya apa. Oh, saya bisa masak, udah. Kan kita punya jadi misalnya yang ngelamar nih Pak Jo. Kita punya 7 hari untuk trial dia. Jadi setelah 7 hari itu baru kita kasih kontrak nih setahun kerja apa gimana.
Jadi pas 7 hari itu kita ngelihat cuma nanya skillnya apa. Saya bisa masak A, B, C. Oke. Coba aja gitu. Nah 7 hari itu kita ngelihat di dalam kontainernya itu, di dalam barnya itu, kita akan kelihatan gitu karakternya dia. Orang cekatan, orang akhlaknya bagus. Kalau setelah 7 hari baru kita, udah lu nggak bisa di sini deh. Gitu. Karena tadi pertimbangannya 2, skill sama karakter. Skill sama karakter. Ya. Itu kalau di kita skill karakter, kalau skillnya nggak terlalu bagus tapi karakternya bagus, skillnya bisa dikejar. Bukan ijazah lagi ya? Bukan ijazah lagi. Bukan ijazah lagi. Serius aja kita nggak ada. Ya paling 1-2 orang yang di bagian keuangan gitu mungkin ada. Mungkin butuh hal-hal detail. Gitu. Kayak ada adik kita di sini juga kemarin ada sempat nanya cara bisnis segala macam. Gue bilang trial aja dulu, nggak usah. Kan saya juga nggak ujuk-ujuk langsung bisa kan. Banyak trial errornya dulu gitu. Errornya banyak lagi ya? Errornya banyak lagi. Ruginya banyak lagi. Tapi sebenarnya itu bukan rugi-rugi juga ya. Apa namanya? Ya, biaya untuk belajar gitu lah. Iya. Wah banyak banget pokoknya. Sampai kayak nikah muda gitu-gitu dari sini semua Pak. Saya diracuni di sini, tapi racun-racun yang bagus gitu. Daripada pacaran, mending nikah aja langsung ya. Iya, alhamdulillah saya udah menikah. Sekarang istri udah mengandung juga. Alhamdulillah. Ini udah siap-siap jadi bapak-bapak nih. Usia berapa sekarang? Saya 21, Pak. 21 udah mau jadi bapak. Keren. Papa muda kan kita anak muda sekarang kan Mahmud gitu, mama muda sama bapak muda. Oke, luar biasa. Belajar lagi kan akhirnya ada dunia yang kenal rumah tangga namanya kan. Kan masih kayak apaan sih lu anak kecil ngomong rumah tangga gitu. Tapi saya belajar, Pak Muni pun punya buku tuh. Apa? Menikah itu ibadah yang warna pink. Pak pernah lihat ya? Saya baca buku itu dari Pak Muni, akhirnya diskusi memberanikan diri menikah gitu. Oke, Kak Rozi, ini apa namanya pesan-pesan nih buat teman-teman yang masih sekolah di sini nih? Kalau saya tuh dikasih tahu ada dua aspek yang penting. Pertama, ada namanya specific knowledge, ada namanya general knowledge. Gitu. Specific knowledge sama general knowledge, pengetahuan umum. Pengetahuan umum sama pengetahuan spesifik. Bakat seseorang gitu. Nah, yang di sekolah sini kan udah ada tuh desain cita-cita kan. Itu dicari specific knowledge-nya karena nggak bisa teman-teman kalau mau masuk ke satu karir itu generalis gitu. Harus benar-benar bagus in di situ. Kayak misal saya nih di bisnis. Saya harus ngerti bisnis itu apa aja, kayak misalnya keuangannya harus tahu gitu. Pokoknya skill-skill spesifik itu harus tahu gitu. Ngitung cost, raw material, labornya berapa. Kalau misalnya pendapatan satu hari misal 50 cup kalau minuman, 1 tahun tuh akan untung berapa gitu. Itu kan technical banget kan, harus dihitung. Nah, itu harus baru ditambah untuk leverage untuk naik tingkat, baru tambahin pengetahuan umum. Nah, mungkin untuk adik-adik saya mungkin ya fokus ke specific knowledge tadi dulu. Jangan semua dihajar. Sekarang udah ada kurikulum apa sih kalau nggak salah, prototipe ya itu? Iya. Di sini. Maksudnya fokus ke satu jurusan. Sekarang mau dihilangin itu jurusan istilah IPA, IPS. Nah, itu saya setuju banget itu. Apa yang fokus yang bisa 100% setuju banget itu. Saya benci istilah itu, serius. Karena nggak kepake juga. Hatta misalnya jurusannya IPA. Sebenarnya nggak semua IPA yang dipelajari. Banyak lagi ya. Iya, misalnya dia ambil kedokteran. PPKN-nya. Iya, misalnya spesifiknya kedokteran gigi. Kalau dia belajar yang di ilmu IPA kayak fisika kan nggak terlalu relevan. Mungkin ada gitu, tapi nggak terlalu besar porsinya gitu. Kayak buang-buang waktu untuk belajar ya. Sangat buang-buang waktu gitu. Bahkan di bisnis pun, di kuliah pun sekarang masih general gitu. Iya betul. Mana mungkin mereka mau bersaing sama Google, Pak Jo? Kalau pengetahuan umum. Kelamaan. Kan di kampus, rata-rata di kampus di sekolah tuh ngajarin pengetahuan umum. Sedangkan pengetahuan umum itu udah diisi sama Google. Orang sekarang apa aja kan kita klik jadi matematika itu, Pak Jo. Sekarang udah ada aplikasinya. Ini ada soal, kita foto soalnya langsung keluar hasilnya. Kalau guru-guru pasti tahu deh itu. Jadi pesan saya itu, cari specific knowledge-nya baru ditutup sama general. Oke. Thank you Kak Rozi, ini sudah inspirasi Pak Jo. Calon papa muda ya. Enggak banget. Jauh banget. Saya cuman makasih juga udah ngundang saya untuk datang lagi ke rumah saya di sini. Abis ini saya mau ketemu Amichan juga setelah ini. Abis ini ya? Iya, ketemu Ustadz Heri juga rencananya. Oke, next kita ngobrol lagi ya, insya Allah ya. Pasti. Oke, jangan kapok-kapok pulang ke rumah sendiri. Iya lah, nggak mungkin kapok sendiri. Oke, thank you. Makasih banyak Pak Jo atas undangannya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.